Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Karisma Purwanto, dosen dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pilvar. Salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah Kimia Organik 2 dengan bobot sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Kimia Organik 1 dan sekaligus menjadi mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Kimia Organik 3 dan juga mata kuliah Biokimia. Salah satu capaian pembelajaran dalam mata kuliah Kimia Organik 2 adalah mahasiswa diharapkan dapat secara komprehensif memahami terkait tata nama, struktur, sifat fisika, sifat kimia, serta proses pembuatan senyawa organik. Pada mata kuliah ini akan dibahas berbagai macam golongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, yaitu terdiri dari golongan senyawa alkana, alkena, alkuna, sikloalkana, benzena, halogen organik, alkohol, eter, aldehid keton, asam karboksilat, ester, dan juga golongan amina. Sumber belajar yang saya gunakan dalam mata kuliah Kimia Organik 2 antara lain Organic Chemistry 4th Edition dari Carey FA, dan yang kedua adalah Organic Chemistry 7th Edition dari John McMurray. Kedua buku textbook ini saya gunakan dalam mata kuliah saya karena konsep yang disajikan dalam kedua textbook ini sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga ingin melatih mahasiswa untuk terbiasa membaca textbook berbahasa Inggris. Dengan terbiasa membaca textbook berbahasa Inggris, saya yakin pengetahuan vocabulary mahasiswa tentang sains kimia akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, metode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Kimia Organik 2 meliputi 3 hal, yaitu delivery, kedua interaction, dan ketiga assessment. Pada tahap delivery, saya menggunakan platform e-learning yang dikombinasikan dengan Google Meet dan juga Zoom Meeting. Selain itu, pada proses pembelajaran Kimia Organik 2, saya menyampaikan materi menggunakan metode presentasi dan juga diskusi tanya jawab. Selain itu, untuk mendukung pemahaman mahasiswa, saya juga memberikan penugasan secara berkala sehingga mahasiswa bisa mencari literatur sendiri tanpa bergantung pada penjelasan dari dosen. Selanjutnya, pada tahap interaction, selama pembelajaran Kimia Organik 2, saya juga menggunakan beberapa video pembelajaran dan juga animasi. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran Kimia Organik 2, saya juga melatih mahasiswa untuk menggunakan salah satu aplikasi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa pendidikan kimia, yaitu ChemOffice. Aplikasi ChemOffice ini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam menggambar berbagai struktur senyawa organik, baik secara 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi. Selanjutnya, pada tahap penilaian atau assessment, saya melakukan 3 bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian terhadap kognitif, kedua, penilaian terhadap aspek afektif, dan juga penilaian terhadap psikomotorik. Beberapa kriteria penilaian yang saya gunakan, yang pertama adalah keaktifan dan kehadiran mahasiswa, yang kedua adalah tugas mandiri, ketiga ujian tengah semester, dan juga yang terakhir adalah ujian akhir semester, di mana keaktifan dan kehadiran mahasiswa memiliki bobot 20%, untuk tugas mandiri 30%, untuk ujian tengah semester 20%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kimia Organik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu Kimia Organik 2.
Untuk bab pertama hari ini kita akan membahas tentang alkana, yaitu terkait struktur, tata nama, konformasi, dan juga sifat fisika dari alkana. Oke, kira-kira bagaimana struktur alkana? Dulu kan sudah pernah dipelajari ya ketika kalian di SMA. Nah, mungkin masih ingat bagaimana terkait struktur alkana? Jadi Tersusun dari atom C sama H. Oke, tersusun oleh atom C dan H. Kemudian ikatannya bagaimana jenis ikatannya? Ikatannya tunggal, Bu. Oke, ikatannya adalah tunggal. Nah, sekarang kalau ada gambar seperti ini, kira-kira nama senyawa alkananya apa? CH4. Ini senyawa namanya apa? Namanya Propana. Isobutana. iso? Aku lali. Butana. Isobutana. Atau nama lainnya? Nama IUPAC-nya apa? Nama 2 metil propana. 2 metil propana. Oke. Jadi namanya adalah 2 metil propana atau isobutana. Nah, kira-kira jenis isomer apa saja yang dimiliki oleh alkana? Kemarin kan di kimia organik 1 kita sudah pernah belajar ya tentang jenis-jenis isomer. Kalau dalam senyawa alkana, jenis isomernya apa saja? Jenis isomer pada alkana? Apa jadi? Isomer posisi Isomer C5H12. Apakah di alkana ada isomer posisi? Bagaimana Nafiul? C5H12, Bu. Isomer, salah satu isomer. Nah, pada dalam senyawa alkana itu jenis isomernya apa saja? Jadi isomer kan ada isomer rantai, isomer struktur, ada isomer geometri. Kemarin jenis isomernya apa? Kalau alkana? Isomer posisi. Kalau dalam alkana, jenis isomernya adalah isomer struktur atau rantai. Jadi meskipun posisi gugus metil ada di nomor 2, 3, tetap itu bukan isomer posisi. Isomer posisi itu kalau kaitannya dia memiliki ikatan rangkap, ikatan ganda 3, ataupun letak dari gugus fungsinya. Jadi pada senyawa alkana, isomernya hanya isomer rantai. Nah, ini ada beberapa senyawa karbon atau alkana yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Jadi ada bensin, kemudian ada LPG. Jadi bensin ini dia adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbonnya sekitar 5 atom C ke atas. Ya, biasanya kalau pada bensin itu kita kenal ada oktana, heptana. Seperti itu. Jadi dalam bensin itu saya yakin Masya sudah pernah mendengar istilah bilangan oktan. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam bensin itu ada senyawa oktana. Sedangkan pada LPG itu senyawa alkana dominannya adalah CH4, metana. Nah, ini kandungan senyawa hidrokarbon yang ada dalam bensin maupun pada gas LPG. Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita itu berdekatan loh dengan senyawa hidrokarbon khususnya alkana. Nah, mungkin nanti mahasiswa bisa menyebutkan atau mencari senyawa-senyawa hidrokarbon atau alkana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mata kuliah kimia organik pada bab alkana ini, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan isomer alkana.
Kemudian dapat memberikan nama alkana berdasarkan strukturnya ataupun menggambarkan struktur alkana berdasarkan namanya. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan klasifikasi atom-atom karbon dan juga hidrogen. Kemudian dapat menjelaskan konformasi alkana dan juga dapat menjelaskan sifat fisika dari senyawa alkana. Oke, dari strukturnya senyawa hidrokarbon, jadi ini berdasarkan ikatannya ya, ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh ini meliputi alkana dan sikloalkana. Jadi kalau alkana itu rantai karbonnya terbuka, kalau sikloalkana rantai karbonnya membentuk menyerupai cincin atau tertutup. Nah, sedangkan untuk hidrokarbon tidak jenuh, ini ada golongan alkena, ada golongan alkuna, dan ada golongan senyawa aromatik. Contohnya aromatik itu adalah benzena ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan strukturnya tadi ya, ada hidrokarbon alifatik, itu rantai karbonnya lurus atau tidak membentuk cincin. Nah, sedangkan kalau yang hidrokarbon siklik itu membentuk cincin. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ada alkana, alkena, alkuna. Sedangkan hidrokarbon sikliknya ada senyawa aromatik atau benzena dan juga sikloalkana. Nah, ini adalah struktur umum dari alkana. Ini contohnya adalah metana. Jadi untuk metana ini bentuknya apa ini? Bentuk molekulnya apa? Bentuk molekul dari metana ini apa? Jadid? Masih di mute, Jadid? Tetrahedral, Bu. Oke, jadi alkana, struktur umum alkana itu mengadopsi bentuk dari tetrahedral, di mana tetrahedral besar sudutnya adalah 109,5 derajat. Nah, begitu juga pada etana. Nah, di sini satu atom C-nya dia juga bentuknya adalah geometri pada C1, ini yang sebelah kiri, ini juga tetrahedral. Kemudian bentuk geometri dari atom C yang sebelah kanan ini juga tetrahedral. Nah, namun pada senyawa etana di sini besar sudut ikatan HCH di sini lebih kecil dibandingkan dengan metana. Karena pada etana di sini satu atom H-nya digantikan oleh gugus metil. Jadi karena satu atom H pada metana diganti dengan satu gugus metil, otomatis untuk mengurangi gaya tolakan antar atom-atomnya. Nah, di sini sudut ikatannya HCH di sini harus lebih kecil dibandingkan 109,5 derajat. Nah, sekarang isomer. Masih ingat pengertian isomer apa? Isomer adalah Putri, apa Putri isomer? Isomer merupakan molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Oke, jadi isomer itu senyawa yang memiliki rumus kimianya sama, tapi susunan atomnya yang berbeda. Nah, tadi sudah sempat kita singgung juga, isomer yang dimiliki oleh senyawa alkana itu adalah isomer rantai. Nah, di sini contohnya ini untuk senyawa C4H10. Untuk gambar di sebelah kiri, ini namanya apa? Ini yang saya tunjuk, namanya apa? Putri, ini namanya apa, Put? C4. Butana ya.
Butana. Oke, betul. Butana. Jadi yang sebelah kiri ini rantai lurus, dia namanya adalah butana atau normal butana. Kalau yang di sebelah kanan ini tadi apa namanya? 2-metil-propana. 2-metil-propana atau butana. Jadi pada alkana, contohnya ini adalah butana. Butana, N-butana biasanya ya, atau normal butana, itu strukturnya adalah lurus. Sedangkan kalau isobutana atau 2-metil-propana, di sini punya satu cabang. Nah, di sini sama-sama C4H10, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Jadi di sini normal butana berisomer dengan 2-metil-propana. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari C6H14 isomer dari C6H14 dari heksana. Heksana memiliki 5 isomer. Nah, di sini masing-masing sudah ada sifat fisikanya dari MP. MP itu melting point-nya atau titik leburnya. Kemudian di sini juga ada BP, boiling point atau titik didihnya. Nah, jadi di sini bentuk strukturnya itu juga mempengaruhi sifat fisika, yaitu terkait titik lebur dan juga titik didihnya. Nah, di sini semakin panjang atau semakin lurus rantai karbon, ternyata titik didihnya semakin besar, gitu, dibandingkan dengan senyawa alkana yang memiliki cabang, gitu. Jadi untuk senyawa alkana, sifat fisikanya semakin banyak atau semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian untuk yang bercabang, alkana yang bercabang, semakin banyak cabangnya, alkana itu titik didihnya semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin rendah. Semakin rendah. Jadi semakin dia bentuknya simetris, akan semakin rendah titik didihnya. Oke, kemudian untuk tata nama, di sini ada tata nama IUPAC dan juga trivial atau tata nama umum. Nah, di sini untuk tata nama IUPAC-nya, saya rasa dulu di kimia organik 1 kita juga sudah pernah belajar ya tata nama. Jadi di sini kita tidak perlu terlalu detail karena sudah pernah kita pelajari di kimia organik 1. Jadi yang pertama, dalam penamaan alkana kita harus menentukan rantai karbon terpanjang. Kalau sudah menentukan rantai karbon terpanjangnya, kemudian kita menentukan posisi dari cabang atau gugus alkilnya, kira-kira ada di urutan C keberapa. Nah, untuk cabang, kita harus menempatkan cabang itu pada nomor yang paling terendah, ya. Jadi misalkan ini contohnya ya, ini rantai induknya adalah heksana. Nah, ini kira-kira satu gugus metilnya ini posisinya nomor berapa? Nomor 3 ataukah nomor 4? Nah, di sini gugus cabangnya harus diberikan nomor yang paling rendah. Nah, di sini contohnya Nah, di sini juga ada dalam hidrokarbon, atom C dibedakan menjadi 4, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini C primer itu mengikat satu atom C lainnya, sedangkan C sekunder mengikat 2 atom C lainnya, C tersier mengikat 3 atom lainnya, dan C kuartener mengikat 4 atom lainnya. Nah, di sini atom H primer, jenis atom H-nya mengikuti jenis C yang mengikat atom H tersebut. Nah, kemudian untuk konformasi adalah pengaturan ruang dari suatu atom atau kelompok atom dalam molekul sebagai akibat dari rotasi pada ikatan tunggal.
Nah, di sini ini ada etana. Etana di sini bisa digambarkan dengan proyeksi Newman. Nah, saya putarkan video. Nah, ini adalah konformasi dari etana. Jadi atom C-nya itu bisa diputar. Nah, ini posisi eclipse. Jadi posisinya sejajar semua. Ini sejajar. Kemudian diputar lagi 90 derajat. Nah, ini sudah konformasi goyang. Ini. Jadi dalam alkana, khususnya pada etana, di sini ada dua konformasi, yaitu konformasi eclipse dan konformasi goyang atau staggered. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau eclipse posisinya atomnya sejajar ya, H ketemu H, begitu juga atom H lainnya. Kalau pada konformasi goyang, di sini posisi atom H-nya tidak sejajar. Nah, ini yang kira-kira mana yang lebih stabil, konformasi eclipse atau konformasi goyang? Bagaimana Ilmi? Yang lebih stabil kira-kira konformasi yang eclipse atau konformasi goyang? Jadid? Jadid bagaimana? Yang lebih stabil konformasi goyang atau konformasi eclipse? Goyang, Bu. Goyang, Afiul. Kenapa konformasi goyang lebih stabil? Ayo, mungkin ada yang bisa membantu? Nah, ini Nafi katanya yang stabil adalah konformasi goyang. Kira-kira kenapa? Kalau dilihat dari strukturnya, kenapa yang konformasi goyang lebih stabil? Abdillah? Oke, Jadid, silakan Jadid. Bu, videonya di saya kok tidak muncul, Bu. Apa? Videonya di saya tidak muncul. Oh. Iya, Bu, tidak bergerak. Ya, bingung. Ya, Bu. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Oke, jadi ini adalah konformasi pada alkana, ada eclipse. Jadi eclipse ini posisinya seperti ini ya, atom-atomnya sejajar seperti ini. H, atom H-nya sama-sama di atas, sama-sama di samping dalam posisi sejajar. Kemudian konformasi kedua diputar 90 derajat. Nah, ini adalah konformasi goyang atau staggered. Nah, ini posisinya tidak sejajar. Nah, di sini ada pada alkana ada dua konformasi, yaitu konformasi eclipse dan konformasi staggered atau goyang. Jadi kalau eclipse di sini sama-sama sejajar atomnya. Jadi kalau dilihat dari salah satu atom C, posisinya seperti ini. Ini sejajar karena dia sejajar. Sedangkan kalau posisi staggered atau goyang,
atom H-nya tidak sejajar. Jadi kalau dilihat dari salah satu atom C, posisinya seperti ini. Seperti bintang seperti ini. Nah, kira-kira dari dua konformasi ini yang lebih stabil tadi Nafi menyebutkan staggered atau goyang. Kira-kira alasannya kenapa? Jadid, Abdillah? Karena posisi atom H-nya itu tidak ada tolak-menolak, sehingga ikatan antar chain-nya itu lebih kuat daripada yang eclipse. Oke, jadi antara konformasi eclipse dengan staggered atau goyang, di sini yang lebih stabil adalah konformasi goyang atau staggered. Karena di sini tolakan antar atomnya itu sangat minim sekali, gitu. Jadi kan ini atom H-nya kan saling berjauhan ya. Kalau pada eclipse di sini sama-sama di atas. Nah, ini kayak tolak antar atomnya, antar atom H-nya ini sangat besar. Sehingga pada konformasi eclipse di sini dia cenderung tidak stabil. Sedangkan yang stabil adalah pada konformasi staggered-nya. Oke, slide saya masih kelihatan? Masih. Kelihatan video, Bu. Tidak kelihatan Bu slide-nya. Sudah kelihatan? Slide saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, jadi ini adalah grafik tingkat energi dari etana. Jadi ketika etana membentuk konformasi eclipse, energinya sangat tinggi sekali. Kemudian ketika diputar 90 derajat, dia ada pada posisi staggered atau konformasi goyang. Ini energinya rendah. Kemudian diputar lagi 90 derajat, dia membentuk eclipse. Diputar lagi 90 derajat, membentuk konformasi goyang dan seterusnya. Jadi di sini selain dari strukturnya tadi, karena kayak tolakan antar atomnya itu sangat minim, nah di sini sehingga energinya sangat rendah. Nah di sini jika energinya rendah, inilah struktur yang memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan untuk yang eclipse. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk materi Alkana? Coba jelaskan tentang struktur dan ikatan alkana. Tadi bagaimana terkait struktur dan ikatan pada alkana? Strukturnya terdiri dari atom C dan H. Kemudian ikatannya merupakan ikatan tunggal. Oke. Kalau dari bentuk molekulnya, CH4 apa bentuk molekulnya? CH4 memiliki bentuk molekul tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Oke, betul sekali. Jadi pada alkana itu terdiri dari atom C dan H dengan ikatan tunggal dan bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Demikian video pengajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.